rendahkan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan hormat dan puji atas nama-Mu yang maha tinggi. Sepanjang malam tadi Engkau menjagai kami dan melindungi kami, dan pagi ini juga Engkau membangunkan tubuh kami dengan semangat yang segar. Dan karena kami mau datang kepadamu Bapa pagi hari ini, mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu, dan kami juga mau meminta sesuatu kepadamu Tuhan, biarlah kiranya Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Dari awal, pertengahan, sampai kesudahan dari acara ini, kami mau serahkan, biar Tuhan yang pimpin. Dan ketika kami mendengarkan firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu, balapan Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan pesankan kepada kami, dan bagaimana kami harus melakukannya, sehingga kami mampu melakukannya, dan bisa meninggikan nama-Mu dan menjadikan saksi di tengah-tengah saudara kami yang belum mengenal dan belum menerima Engkau. Dengarkan doa kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati kita menghampiri tata Allah. Bapa yang baik, yang kami sembah dalam nama Yesus. Pagi ini kami mengucap syukur kepadamu oleh anugerah-Mu. Kami dapat mengawali hari yang indah ini Tuhan, bersama dengan Engkau. Kami mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Mengawali bulan 8 ini Tuhan, kami bersyukur semua oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu kami boleh hadir pagi. Bagi saudaraku yang hadir pagi hari ini Tuhan, biarlah berkat sukacita yang daripada Tuhan memenuhi dan melimpah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami pagi hari ini dan sampai sore. Biarlah kuasa kasih Tuhan kami serahkan pertemuan kami dari awal pertengahan dan akhir. Di dalam nama Yesus Kristus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab buat kita dalam persekutuan pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Amin. Ya. Ayat terakhir, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ibu dan Bapak, saudaraku yang terkasih, ketika kita membaca dua ayat tadi ini, saya yakin Ibu dan Bapak punya reaksi tersendiri-sendiri gitu ya. Karena perikop ini kan sering direspon secara pesimis gitu ya. Atau karena ini ceritanya
tentang kematian membuat kita bikin hopeless gitu ya. Apalagi situasi pandemi sekarang ini, setiap kita baca WA yang kita dapat apa gitu ya beritanya. Kata-kata ini yang sering kita dengar gitu. Si anu gitu ya. Jadi rasa-rasanya udahlah nggak usah dengar kayak gini lah gitu ya. Bikin hopeless saja gitu, bikin takut gitu ya. Nah, ketika tadi kita membaca ayat 13 tadi, ya, apa dikatakan di ayat 13 tadi? Coba kita lihat lagi sekali lagi, ya. Supaya kita kalau berduka cita itu jangan seperti orang yang tidak mempunyai harapan, ya kan? Seperti orang yang tidak mempunyai harapan. Ini artinya bahwa kematian itu bagi orang yang belum tahu, ini diingatkan kita dengan jelas, ya. Mungkin pengenalan pertama kita tentang kematian seperti apa sih ya? Apa kira-kira yang bisa kita bayangkan kalau ada kematian ini? Pak Parno bisa bercerita sedikit, kasih komentar tentang kematian ini? Iya, kalau kematian mungkin semua orang sudah tahu ya. Yang pertama setiap orang itu ada kalau kepercayaan atau iman kita pada Tuhan kurang atau bahkan jauh dari Tuhan, kematian adalah hal yang sangat menakutkan. Apalagi mereka punya segalanya di dunia ini. Sehingga ada beberapa orang yang membuat rumah yang luar biasa, ada bentengnya untuk agar dia tidak dicabut nyawanya oleh malaikat. Ya. Iya. Oke. Ada yang begitu ya. Jadi ada ketakutan yang besar. Tapi kalau bagi orang percaya, kematian adalah menguntungkan. Karena kita sudah dekat dengan Bapa. Hanya yang kita pikirkan, yang sering kita takut ya, yang sering kita takut, manusia takut rata-ratanya itu, kalau dia meninggal, bagaimana keluarganya? Bagaimana anak-anaknya? Seakan-akan kita itu orang yang berkuasa, seakan-akan. Kalau kita mati, anak-anak nggak bisa makan, istri nggak bisa makan, kan begitu ya. Iya. Kebanyakan begitu itu ya. Oke. Tapi kalau kita sudah bisa melepaskan sebagian besar keinginan dunia, melepaskan ego kita melepaskan menanti kematian itu dengan optimis dan dengan sukacita. Ya, setiap orang, kita tahu setiap orang pasti mati. Cuma kita nggak tahu jadwalnya ya. Bagaimana kalau kita mati besok. Tapi kapanpun waktunya itu pasti. Ya, jadi menurut saya ya kita nantikan karena memang waktunya sudah dekat. Tinggal jadwalnya kita menunggu apakah sudah dibuat jadwalnya oleh panitianya ya. Hingga kita menunggu itu. Ya. Saya nangkap maksudnya Pak Parno ya. Terima kasih Pak Parno ya. Jadi ketika kita bicara kematian secara fisik, yang kenyataan yang kita hadapin adalah wajah muram dan pucat, nada hening dan peristiwa-peristiwa yang tidak biasa terjadi menimbulkan kebingungan bagi kita gitu ya. Mungkin berbagai perasaan duka dan berjuta pertanyaan akan muncul dalam benak kita gitu, seolah-olah bertanya kepada Tuhan, mengapa semua ini terjadi? Ya, ini terutama ini kepada buruh kami nih, Berliana Panggabean yang baru bulan kemarin ditinggal sama Ella kami itu ya, tulang kami itu. Jadi ini khotbah ini buat kita semua, termasuk juga untuk buruh kami Berliana Panggabean ya. Nah, dalam hal ini bagi mereka yang belum tahu, yang menganggap bahwa kematian itu seperti menutup pintu kehidupan, seperti yang dikatakan Pak Parno tadi ya. Nah, kematian
sepertinya itu sesuatu kesengsaraan, air mata. Ya, sama-sama nyata seperti halnya kehidupan gitu ya. Nah, makanya ada definisi seolah kelahiran itu adalah pintu awal kehidupan seseorang gitu ya di muka bumi ini. Nah, sedangkan kematian itu pintu akhir dari kehidupan di dunia ini. Ya, ditandai dengan ibadah penutupan peti gitu ya. Nah, sebenarnya hidup manusia ini rapuh. Disamakan di dalam Alkitab dengan dengan berharap kepada yang terlihat kepada mata. Itu tadi. Karena yang meninggal ini mungkin merasa yang paling hebat, berkuasa, yang menghidupi seluruh keluarga, yang melindungi gitu ya. Makanya dia berharap kepada yang terlihat mata gitu. Nah, semua ini adalah gambaran betapa sedihnya hidup manusia ini. Kalau seperti itu harapannya gitu ya. Sebab bagaimana orang yang masih mengharapkan yang apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, berarti kita menanti-nantikannya dengan tekun gitu ya. Inilah sikap atau respon daripada orang yang percaya. Nah, Paulus sebenarnya melalui firman ini mencoba mengingatkan kita, walaupun itu dia mengingatkannya melalui jemaat Tesalonika tentang kematian tubuh gitu ya. Supaya kita jangan seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Nah, sesungguhnya berdasarkan terang firman Tuhan, kita tahu bahwa kematian tubuh bagi orang yang beriman bukanlah hal yang menakutkan. Ya, makanya disebutkan ya, kematian itu adalah keuntungan bagiku, kata Rasul Paulus gitu ya. Nah, dalam kesempatan ini, mari kita renungkan beberapa hal mengenai kematian tubuh, sehingga kita akan dapat memahami. Ya, sebenarnya yang paling penting adalah kebangkitan roh itu bukan sebagai perkara yang menakutkan, ya. Apalagi kematian itu gitu. Justru hal yang itulah yang membuat kita bahagia gitu. Dan kalau kita lihat tadi di ayat 14, Paulus bermaksud menjelaskan bahwa kata pengharapan yang ada di dalam ayat 13 tadi artinya bahwa kematian tubuh justru membuka pintu menuju kehidupan roh yang kekal. Nah, di sana dikatakan mereka yang telah mati dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Maksudnya itu bersama-sama dengan Yesus. Nah, tapi ada syaratnya loh. Dengan satu syarat yaitu jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Karena di dalam Yohanes dikatakan gini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Ya. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini janjinya loh. Ya. Janjinya. Firman Tuhan yang mengatakan itu, bukan saya yang mengatakan itu. Nah, iman kepada Kristus memungkinkan kita untuk tetap hidup dengan penuh pengharapan di dalam segala keadaan. Ya, terutama masa-masa seperti sekarang ini. Pasti ibu bapak merasakan lah. Entah itu anak, entah itu saudara, entah itu adik, entah itu kakak, pokoknya pasti merasakan gitu. Ya. Di saat orang merasa tidak berdaya untuk menghindari serta mengatasi hal-hal yang tidak ia harapkan, bisa jadi yang bersangkutan akan berduka cita. Bahkan putus asa. Ya. Yang lebih parahnya lagi karena dengan sanggup lagi hidup ini, akhirnya dengan seutas tali. Ya, bahasa Inggrisnya manikot. Ya, bunuh diri gitu ya. Namun apabila ia mengetahui bahwa ada pribadi yang memiliki rencana yang indah bagi dirinya dan kehidupannya, serta orang tersebut sanggup untuk mewujudkan rencana tersebut, maka keputusasaan itu sirna menjadi suatu pengharapan ya. Nah, hal itulah yang akan dialami oleh orang yang mempenaruhkan imannya kepada Kristus. Rencananya yang indah, ya sanggup untuk mewujudkan sehingga dari keputusan kita hidup dalam pengharapan. Nah, sekarang saya mau bertanya, pernahkah saya, ibu, bapak, dan saudaraku menghadapi hal yang tidak diinginkan dan tidak dapat dihindarkan? Pasti pernah. Pasti pernah. Tidak ada orang yang bisa luput dari situ. Yes. Saya mau lihat tunjuk tangan siapa yang pernah lolos dari itu. Ya, saya mau
bersujud di bawah kakinya kalau ada orang yang bisa seperti itu gitu ya. Nah, seperti apa perasaan ibu dan bapak dan saudaraku pada saat itu? Ya, apakah seperti sakit perut, pusing kepala? Nggak bisa kita bayangkan seperti itu. Nah, manusia dilahirkan untuk hidup dalam dua dunia. Ya, kalau ada orang yang berpikir hanya hidup di Indonesia ini, di dunia ini saja, ya sudahlah. Kasihan deh lo gitu ya. Tapi kita dikatakan manusia ini dilahirkan untuk hidup dalam dunia. Dan ketika kematian menutup pintu yang satu, kematian juga akan membuka pintu menuju dunia yang lain. Ketika pintu pagar menutup di belakang kita, pintu lain terbuka. Untuk kita dapat masuk ke dalam tempat yang indah yang kita sebut rumah. Ya. Nah, hal yang sama juga terjadi ketika kita meninggalkan badai kehidupan di belakang kita dan disambut untuk memasuki tempat yang telah dipersiapkan Allah dalam rumah surgawi kita. Ya. Satu pintu tertutup, pintu yang lain terbuka, dan suatu dimensi yang baru yang belum pernah kita nikmati, kemudian akan kita nikmati setelah kita kembali ke pangkuan Bapa. Kematian bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus adalah langkah untuk menikmati kehidupan abadi yang penuh dengan sukacita. Ibu dan Bapa, marilah kita berterima kasih kepada Allah karena telah mengutus putranya sehingga hidup kekal menjadi kita punya. Amin. Nah, kalau begitu, apa yang menjadi pengharapan orang benar tentang kematian ya? Apa? Dalam 2 Timotius 4 ayat 8 nanti boleh baca. Yang pertama, pengharapannya mahkota kebenaran. Ya. Mahkota kebenaran diberikan kepada orang-orang yang menang karena berjalan dalam kebenaran maupun jalan Tuhan. Terutama mereka yang merindukan Tuhan yang segera datang. Ya. Yang kedua, apa pengharapan kita? Hidup yang kekal. Yohanes 3:16 ya. Semua pasti hafal kita itu. Nah, bagi orang-orang benar, kehidupan di dunia ini akan berpindah dari kehidupan yang kekal ya. Dari kehidupan dunia ini maksudnya kepada kehidupan yang kekal ya. Nah, Alkitab mengatakan seperti ini, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Loh, gimana ini? Berbahagialah orang mati di dalam Tuhan gitu ya. Nah, hendaklah kita tetap setia dan bertekun di dalam Tuhan sampai kepada akhirnya, sehingga kita di dalam Tuhan dan mati juga di dalam Tuhan. Itu maksudnya. Gitu ya. Nah, yang ketiga, pengharapannya apa? Beristirahatlah dari jerih lelah mereka, karena segala pekerjaan yang mereka lakukan menyertai mereka. Wahyu 14 ayat 13b. Artinya begini, kematian orang benar di dalam Tuhan, mereka itu beristirahat dari segala pekerjaan, dari segala jerih lelah mereka, entah itu sakit, entah itu masalah utang, entah itu ya beban yang penat di dalam keluarga dan kehidupannya ini di dunia ini, dia lepas. Mereka akan mengalami penyegaran yang baru, karena di dalam Mazmur 116 dikatakan begini, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Ya, berharga. Jadi bukan seperti menguburkan ayam kita. Kematian kita itu berharga di mata Tuhan gitu. Karena Dia mengasihi kita gitu. Nah, Ibu dan Bapak, sekaligus perikop ini secara keseluruhan mengingatkan kita bahwa dunia ini sebenarnya bukanlah tempat kita yang sebenarnya. Ya. Kalau istilah apanya, kita ini kayaknya seperti indekos kita di dunia ini. Ya. Lagi kos-kosan kita di sini gitu ya. Nah, keluarga negara kita yang sebenarnya adalah di surga. Kita hanya menumpang. Ya, kita hanya menumpang sementara kita tinggal di dunia ini. Dan biarlah kita tetap mempunyai kerinduan seperti seorang anak yang baru saja berpisah dari orang tuanya, ya. Ada kerinduan untuk ketemu dengan bapaknya.
Nah, oleh sebab itu mari kita menghitung mundur dari hari ke hari penuh bahagia untuk hidup dalam suasana surga. Biarlah pengharapan kita tetap bergelora bahwa setiap hari yang kita lalui membawa kita sehari lebih dekat ya kepada kedatangannya yang kedua kali. Dan ketika semua diangkat di surga nanti, maka hidup kita akan berbahagia lebih dari kesedihan ketika kita berpisah menghadapi kematian ini. Demikian firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Amin. Bapak, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapak, di mana kami sudah berkumpul, Tuhan, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang senantiasa mengajar kami, dan Engkau senantiasa Roh Kudus membuat kami mengerti, supaya setiap firman-Mu yang kami dengar ya Tuhan, kami boleh hidup dengan firman-Mu ya Bapa, menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih buat kami semua yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Itu semua karena anugerah dan cinta kasih-Mu ya Bapa. Bapa, kami banyak ya Tuhan pergumulan, dan saat ini Bapa kami mengangkat ya Tuhan, buat saudara-saudari kami ya Tuhan yang terpapar COVID ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami tidak mampu dan kami tidak mengerti. Tetapi kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup menyembuhkan. Dan saat ini Bapak kami angkat ya Tuhan Ibu Christina Rahayu ya Tuhan. Begitu juga dengan Pendeta Bistok Simajuntak, Ibu Riani di Silempuan, dengan istri dan anaknya, dan juga Pendeta Simatupang, Rohita Manalu, Ibu Rolesina Manalu, Grace Aritonang, Bapak saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dengan pikiran kami, dengan kemampuan kami tidak sanggup. Tetapi sungguh Bapak, Engkau yang punya Allah, kami punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatunya buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini Bapak, sembuh, biarlah tercurah Tuhan kesembuhan ya Bapak. Dan saat ini juga kami mengangkat ya Tuhan buat saudara kami ya Bapak, yang isolasi di rumah ya Tuhan. Jamah Tuhan, sembuhkan Bapak. Dokter Sahat Lumban Tobing, Ibu Christine Sitorus, Ibu Depi dan istrinya almarhum Pendeta Sartono, Ibu Edita Simanjuntak, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau urapi ya Tuhan, buat obatnya, buat makanan yang mereka konsumsi Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Roh-Mu sendiri yang menyembuhkan mereka ya Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu ya Bapa. Jamah hati dan pikiran mereka. Biarlah Tuhan senantiasa berharap bersandar kepada Tuhan. Dan kami juga ya Tuhan, mengangkat saudara kami yang sakit, Ibu Suparno ya Wahyu yang saat ini terapi stroke ya Tuhan. Jamah Tuhan, Engkau sembuhkan sendi-sendinya ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau menyembuhkan ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau tuntaskan ya Bapa. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga mengangkat saudari kami Megawati Panggabean. Saat ini Tuhan yang mengalami luka, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan ya Bapa. Sel-selnya yang rusak Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan buat Ibu Panjaitan yang sedang pemulihan pasca operasi, dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan kalau sudah operasinya lancar. Kami tahu Tuhan pertolongan-Mu tidak tanggung-tanggung. Engkau sendiri ya Bapa yang memulihkannya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat Ibu Ati Sihotang dalam pengobatan kanker. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau urapi setiap obat-obat ya Tuhan yang konsumsi ya Tuhan. Dan terlebihnya ya Bapa, Engkau ya Bapa bahwa dia benar-benar bersandar berhadap kepadamu ya Tuhan. Saat ini di dalam nama Yesus, biarlah kankernya sembuh di dalam nama Yesus. Dan kami juga ya Tuhan berdoa untuk Ibu Teti Huta Barat.
yang sedang pemulihan cedera otot. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini biarlah ya Tuhan otot-ototnya kuat kembali dan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami ya Tuhan mempunyai Allah yang heran, Allah yang luar biasa. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, kita satukan hati kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Sungguh hati kami Tuhan limpah dengan ucapan syukur. Amin. Karena kami tahu Tuhan Engkau sungguh sangat mengasihi kami Tuhan. Yes. Kami Tuhan boleh ada Tuhan di pagi hari ini bersama saudara kami Tuhan di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Amin. Karena kebesaran-Mu ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu bagi kami. Yes. Tuhan Yesus, terima kasih kami berdoa ya Tuhan buat pemulihan kesehatan daripada saudara-saudara kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat saudari Peter Winarni di Purwakarta ya Tuhan yang merindukan keturunan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa-Mu, Tuhan kasih-Mu ya Tuhan Engkau nyatakan bagi keluarga ini ya Tuhan. Sehingga kerinduan mereka, pengharapan mereka kepada Engkau ya Bapa senantiasa berharap dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan memberikan yang terbaik bagi keluarga ini ya Tuhan. Demikian juga Tuhan keluarga Chandra Panjaitan, Dita Purba, keluarga Leonard Huta Barat di Medan, keluarga Nopida Panjaitan di Jakarta, keluarga Tora Sitorus ya Tuhan Yesus, mari Bapa ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa yang mulia yang ajaib itu Tuhan untuk memberkati keluarga ini ya Tuhan di dalam kerinduan mereka ya Tuhan. Mereka rindu Tuhan keturunan Tuhan yang akan Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Biarlah mereka senantiasa berpengharapan hanya kepada Engkau Tuhan. Biarlah mereka senantiasa hidup di dalam menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Berikan mereka sukacita, berikan mereka pengharapan kepada Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga ini dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pergumulan ekonomi dan keuangan bagi kami ya Tuhan. Kami berdoa buat saudara kami Beni Martinus Purwakarta yang mencari pekerjaan Tuhan. Engkau menolong keluarga ini ya Tuhan. Engkau yang mengetahui Tuhan apa yang menjadi Tuhan mereka ya Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan Yesus, Engkau buka jalan Tuhan bagi keluarga ini, bagi saudara ini ya Tuhan, supaya setiap kebutuhan mereka ya Tuhan boleh tercukupi ya Bapa. Kebutuhan anak-anak mereka yang bersekolah Tuhan tercukupi ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan kami berdoa ya Tuhan, menopang saudara kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berikan Tuhan kehidupan yang layak Tuhan, yang daripada-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang sangat luar biasa memberkati umat-Mu yang mengasihi Engkau ya Bapa. Kami berdoa juga buat saudara kami Idama di Batam yang mencari pekerjaan dan menjual rumah ya Tuhan Yesus. Mari Engkau yang campur tangan buat saudara kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu selalu Engkau nyatakan Tuhan di dalam kehidupan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat saudara kami Angga di Bogor yang kesulitan keuangan dan usahanya ya Tuhan. Kami menopang saudara kami ini ya Tuhan, Engkau yang buka jalan ya Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan Tuhan pengharapan Tuhan kepada saudara kami ini, tetap berharap, tetap percaya ya Tuhan Yesus bahwa Engkau Allah yang mencukupi segala. Amin. Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa buat permintaan untuk saudara kami Rika yang melanjutkan pendidikan ke Italia Tuhan Yesus. Doa ya Tuhan buat saudara kami Engkau yang menolong dalam segala pengharapannya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami menopang saudara kami ini Tuhan, apapun yang dia butuhkan, apapun yang dia butuhkan ya Tuhan. Mari Engkau yang memberkati, mari Engkau yang menolong saudara kami ini. Inilah doa kami pada pagi hari ini dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami alaskan doa kami ini. Kami percaya Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati percaya kami kepada Engkau Tuhan, maka doa kami ini doa akan Engkau jamah ya Tuhan. Amin. Jika Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oh, haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini, di mana kami telah mendengar pujian dan juga terlebih Tuhan sabdamu melalui hamba-Mu, Mbak Saur Saragi. Terima kasih Tuhan, biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan satu hal kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami ke depan. Bapak yang baik, pada saat ini kami bersahati Tuhan, membawa saudara kami Tuhan, Bepin Tanjung Silain, agar datang kepadamu Amin. untuk menyerahkan kehidupannya dan terlebih belas kasih-Mu kepadanya Tuhan, agar dia menyadari Bapa bahwa hidup ini adalah anugerah. Yes. Sehingga Tuhan sampai hari ini dia ada sebagaimana ada. Karena ada maksud-Mu Tuhan buatnya. Bapa, jamah dia Tuhan, Amin. mampukan dia menjadi seorang bapa dan seorang suami dan seorang juga sebagai hamba-Mu. Hanya kepada kami berserah Tuhan Yesus. Karena yang kami pegang tiada mustahil bagi-Mu. Selagi napas kehidupan masih ada padanya. Bapa yang baik, begitu juga kami berdoa juga untuk Sunani Tuhan, saudara kami pemulihan hubungannya juga dengan suaminya. Bapa, hanya kepadamu kami berserah, sehingga kami tahu Tuhan bahwa di dalam kehidupan ini, hanya Engkaulah jawaban dari setiap permasalahan. Jamah Tuhan Ibu Sunani, pulihkan Tuhan hubungan mereka yang bersuami dan istri. Juga khusus juga untuk Ibu Jenny Margareta, ke dalam tangan kami serahkan. Juga sadarkan Tuhan dalam segala kesalahan dan kekurangannya. Bapa, hanya kepadamu serah jamah dia Tuhan Yesus. Untuk dia kembali ke jalan-Mu yang benar Tuhan. Terlebih di dalam peneguhan ikatan perkawinan Tuhan yang telah didapatnya waktu mereka melangsungkan pernikahan. Hanya kepada kami berserah dan juga berdoa dengan Ibu Susi juga mau bertobat di dalam pelanggaran janji nikah kudusnya. Paling baik juga kami berdoa juga kepada Ibu Baya Mariani di Medan, Bapak jamah Tuhan, untuk dia kembali kepadamu, menyatakan Kau sebagai Tuhan Yesus dan Juru Selamat hidupnya. Dan juga Ibu Roseliani Manalu di Bandung, juga agar bersedia juga kembali menerima Yesus sebagai kehidupannya Bapak. Hanya kepadamu kami berserah Tuhan. Bapak juga buat Pak Arjuna Nathan yang ada di Purwakarta, Bapak, kerinduan keluarganya Tuhan, terlebih istrinya Tuhan, untuk Bapak Arjuna ini juga percaya kepadamu. Bapak Tuhan Yesus, Kau bisa apapun seperti Paulus juga, engkau tangkap juga Bapak Nathan ini, Arjuna Nathan ini juga akan juga menjadi Tuhan pengikut-Mu. Bapak yang baik juga kami berdoa buat Pak Juan Sagala, mohon ketenangan hatinya di dalam saat ini mengalami stres. Pulihkan Tuhan Yesus. Hanya ke dalam tahun kami serahkan Tuhan segala pergumulan pribadi lepas pribadi dari kekasih hati kami ini. Bapak juga kami memohon untuk juga kami yang ada di grup ibadah Pajar ini. Bapak terima kasih Tuhan, di mana di sepanjang bulan Juli Engkau menyertai kami Tuhan. Kami masuk di bulan Agustus, itu ajaibnya Engkau Tuhan di dalam penyertaan. Bapak, begitu juga Tuhan, berkati Bapak, kami yang ada di sini, Bapak keluarga Citompul, keluarga Panggabean, keluarga Sagala, Ibu Siana yang barusan memperoleh cucu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kerinduannya Tuhan menyatakan kiranya cucunya ini menjadi anak kesenangan penghiburan bagi keluarga Ibu Siane. Juga berdoa buat saudara kami Tuhan,
Bapak Isdama juga, berkati dia juga Tuhan di dalam pergumulannya Tuhan, Kau yang beri jawaban. Dan juga keluarga Pak Suparno Wahyu juga berkati Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, dalam pekerjaan, dalam kesehariannya. Terus Ibu Mami Zevania juga berkati Tuhan Yesus di dalam Tuhan kami serahkan juga di dalam kehidupannya. Rita Mandulang juga berkati Tuhan Yesus. Yang hamba-Mu Tuhan, Bapak Saur Saragi dan keluarganya berkati mereka Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan. Tambah-tambahkan iman bijaksana, terlebih kesehatan. Sehingga kami dapat terus Tuhan di dalam ibadah fajar di hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Terima kasih dengan wadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kami juga terus giat Tuhan di masa-masa akhir ini Tuhan. Kami tahu tanpa Engkau kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Tapi satu hal, kalau Engkau ada berjalan di depan kami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, kami akan dapat Tuhan melalui segala permasalahan dan kemenangan ada di pihak kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, layak benarkan kami Tuhan sehingga doa ini berkenan di hadapan-Mu. Amin. Dalam Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan tutup dengan doa. Kami mohon kesediaan Lai Opung JJ Stompul untuk menutup dengan doa sekaligus memberikan berkat. Silakan Lai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami sungguh terberkati oleh firman-Mu yang memberikan pengharapan kepada kami bahwa kematian bukanlah akhir segalanya. Oleh ini masih bertanya-tanya tentang kematian ini, Tuhan memperjelas Bapa supaya setiap kami mempunyai pengharapan yang sama bahwa Kristus kelak akan mengumpulkan setiap anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih untuk Lai Saragi yang setiap 3 kali seminggu mempersiapkan dan menguraikan firman-Mu bagi kami. Berkati beliau Bapa, beri hikmat bijaksana supaya firman yang Engkau berikan melalui beliau kepada kami sungguh-sungguh semakin memotivasi kami untuk terus maju di dalam Tuhan. Dan orang lain yang menyaksikan kehidupan kami dapat merasakan kuasa-Mu, kehadiran-Mu melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.